Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Usnul Hatimah, NIM S 2019-1136, kelas HK 4 semester 5, Prodi Hukum Keluarga Islam. Di sini saya sedang melakukan praktek mencari rasdul kiblat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Falak. Mencari azimut kiblat. Data yang kita perlukan untuk mencari azimut kiblat diantaranya lintang tempat Patmon min 8 derajat 9 menit 32,6 detik lintang selatan. Bujur tempat 113 derajat 27 menit 4,14 detik bujur tempat. Untuk mengetahui lintang tempat dan bujur tempat, di sini saya menggunakan aplikasi digital Falak. Selanjutnya, lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 21,17 detik lintang utara. Bujur Ka'bah 39 derajat 49 menit 34,56 detik bujur tempat. Rumus mencari arah kiblat. Tan Ki sama dengan tan lintang Ka'bah dikali kos lintang tempat dibagi sin C dikurangi sin lintang tempat dibagi tan C. Pertama-tama di sini kita harus mencari nilai C terlebih dahulu. Untuk mencari nilai C, bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah, yakni 113 derajat 27 menit 4,14 detik dikurangi 39 derajat 49 menit 34,56 detik. Hasilnya adalah 73 derajat 37 menit 29,58 detik. Karena hasil C sudah ditemukan, maka hasil nilai C disubstitusikan ke dalam rumus. Tan Ki sama dengan tan 21 derajat 25 menit 21,17 detik dikali cos min 8 derajat 9 menit 32,6 detik dibagi sin 73 derajat 37 menit 29,58 detik dikurangi sin min 8 derajat 9 menit 32,6 detik dibagi tan 73 derajat 37 menit 29,58 detik. Hasil dari Ki adalah 24 derajat 3 menit 38,85 detik. Untuk cara menghitungnya, di sini saya menggunakan aplikasi kalkulator Chalkes. Yang pertama kita klik shift, kemudian klik tan. Kemudian kita klik tan, masukkan lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 21,17 detik, tutup kurung, dikali cos lintang tempat min 8 derajat 9 menit 32,6 detik, tutup kurung, dibagi sin C 73 derajat 37 menit 29,58 detik, tutup kurung, dikurangi sin lintang tempat min 8 derajat 9 menit 32,6 detik, tutup kurung, dibagi tan C 73 derajat 37 menit 29,58 detik, tutup kurung 2 kali. Perlu diingat, setiap kita memasukkan angka ke dalam kalkulator tersebut, di akhir detik harus kita kasih tanda kurung. Karena jika tidak ada tanda kurung, maka akan berpengaruh kepada hasil akhirnya. Jadi, arah kiblat BU sama dengan 24 derajat 3 menit 38,85 detik. Arah kiblat UB sama dengan 90 derajat dikurangi arah kiblat BU, yakni 90 derajat dikurangi 24 derajat 3 menit 38,85 detik sama dengan 65 derajat 56 menit 21,15 detik. Selanjutnya, azimut kiblat atau UTSB sama dengan 270 derajat
ditambah arah kiblat BU, yakni 270 derajat ditambah 24 derajat 3 menit 38,85 detik sama dengan 294 derajat 3 menit 38,85 detik. Mencari rosdul kiblat. Data yang kita perlukan untuk mencari rosdul kiblat adalah lintang tempat desa Patemon min 8 derajat 9 menit 32,6 detik lintang selatan. Bujur tempat desa Patemon 113 derajat 27 menit 4,14 detik bujur tempat. Arah kiblat desa Patemon 24 derajat 3 menit 38,85 detik. Deklinasi matahari pada tanggal 19 November 2021 min 19 derajat 30 menit 12 detik. Equation of time pada tanggal 19 November 2021 0 derajat 14 menit 39 detik. Untuk data deklinasi matahari dan equation of time diambil dari data Epimeris 2021 jam 5 GMT atau 12 WIB. Untuk rumus pertama yaitu kotan A sama dengan sin lintang tempat dikali kotan Aki. Kotan A sama dengan sin lintang tempat min 8 derajat 9 menit 32,6 detik dikali kotan arah kiblat 24 derajat 3 menit 38,85 detik. Hasil dari A adalah min 72 derajat 22 menit 2,22 detik. Perlu kita ingat juga apabila hasil akhir dari perhitungan kita terdapat min di derajat, menit, dan detik, maka min yang ditulis hanya di bagian derajat saja. Untuk menit dan detiknya dipositifkan. Untuk selanjutnya rumus 2 yaitu cos B sama dengan tan deklinasi dikali kotan lintang tempat dikali cos A sama dengan ditambah A dibagi 15 ditambah 12. Di sini tertulis kalkulator 1 dan kalkulator 2. Kalkulator 1 untuk kalkulator yang manual dan kalkulator 2 untuk kalkulator Android. Cara untuk menghitung rumus kedua yaitu pertama kita klik shift cos, kemudian klik tan, masukkan deklinasi min 19 derajat 30 menit 12 detik tutup kurung dikali kotan lintang tempat min 8 derajat 9 menit 32,6 detik tutup kurung 2 kali klik X min 1 dikali cos A min 72 derajat 22 menit 2,22 detik tutup kurung 2 kali. Maka hasilnya adalah 41 derajat 33 menit 16,48 detik ditambah A min 72 derajat 22 menit 2,22 detik sama dengan min 30 derajat 48 menit 45,74 detik dibagi 15 sama dengan min 2 jam 3 menit 15,05 detik ditambah 12 sama dengan jam 9 56 menit 44,95 detik. Untuk rumus yang terakhir yaitu waktu daerah sama dengan WH dikurangi equation ditambah bujur daerah dikurangi bujur tempat dibagi 15. Waktu daerah sama dengan 9.56.44,95 dikurangi 0 derajat 14 menit 39 detik ditambah 105 derajat dikurangi 113 derajat 27 menit 4,14 detik dibagi 15 sama dengan 9.8.17,67 WIB. Jadi, rosdul kiblat untuk Dusun Kerajaan 1 Desa Patemon pada tanggal 19 November 2021 adalah pukul 9, 8 menit 17,67 waktu Indonesia Barat.
Untuk melakukan pengukuran, pertama-tama pastikan tempat yang kita gunakan itu datar. Untuk mengetahui tempat tersebut datar atau tidak, kita bisa menggunakan acuan waterpass, yang dimana jika posisi air waterpass berada di tengah-tengah, itu artinya tempat tersebut sudah datar. Kemudian benda tegak lurus. Untuk benda tegak lurusnya di sini saya menggunakan tiang rumah, yang dimana sudah mendapatkan sinar matahari langsung. Yang ketiga, waktunya harus tepat, yang dimana jam tersebut sudah terkalibrasi dengan GPS. Baik, di sini jam menunjukkan pukul 9.08 menit lebih, kita tunggu sampai jam 9.08 menit 17 detik. Baik, jam sudah menunjukkan pukul 9.08 menit 17 detik. Di sini saya beri 2 tanda karena bayangan akan semakin naik. Ada 2 titik di depan dan di belakang. Kemudian kedua titik ini saya garis lurus dengan tanda merah, dan itulah arah kiblat yang kita cari. Kemudian tanda tadi saya tarik lurus ke dalam menggunakan benang putih dengan acuan garis merah tersebut. Bisa dilihat garis hitam tanda lakban adalah tanda hasil pengukuran azimut kiblat dengan menggunakan acuan kompas. Untuk rasdul kiblat sudah saya kasih tanda. Secara sekilas garis keduanya terlihat sejajar, namun jika kita buktikan jarak keduanya masih memiliki selisih. Dan untuk jarak ujung bawah bisa kita lihat berada di angka 22,5, sedangkan jika kita tarik ke ujung atas itu angkanya tidak sampai di angka 22. Artinya pengukuran menggunakan azimut kiblat dengan acuan kompas masih memiliki kekurangan, sehingga tempat-tempat yang dijadikan tempat sholat permanen tidak disarankan. Tapi kita bisa menggunakan rasdul kiblat dengan catatan tempat yang kita ukur itu datar, benda tegak lurus, dan waktunya harus tepat. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.